Nah, mari kita sepakati bersama menyambut arahan Karteg 24 Karat kita. Meriah! 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 Terima kasih. Kita sambut Karteg 24 Karat kita. Tepuk tangan! Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya arahan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang saya hormati rekan-rekan dari DPR RI yang tadi namanya sudah disebutkan satu persatu oleh Mas Pacul, yang saya hormati Ketua DPC beserta seluruh jajaran yang saya sayangi dan cintai, seluruh kader PDI Perjuangan dari Cilacap. Syukur alhamdulillah bahwa kita bisa berkumpul pada hari ini, hari yang sangat baik, hari yang sangat berbahagia. Pasca Rakernas bisa sama-sama berkumpul, walaupun katanya ini belum semuanya yang bisa hadir karena COVID. Namun alhamdulillah bisa juga terkumpul yang sebanyak ini. Tadi saya, bukan tadi ya, sudah 3 hari ini saya muter-muter di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dari Jakarta ke Cirebon dengan kereta api, kemudian melalui jalan darat ke Tegal, Brebes, kemudian Banyumas, sekarang Cilacap. 3 hari hampir 20 titik atau 20 titik, saya juga udah lupa, 20 titik. Ini yang ikut teman-teman DPR udah ke pontal-pontal. Dari pagi kita mulai selalu jam maksimal berangkat jam 8 pagi, nanti kembali lagi ke hotel jam 9 malam atau jam 10 malam. Kemarin jam 10 malam, sebelumnya jam 9 malam. Ini pulang sore, padahal masih mau muter-muter Cilacap. Tapi besok saya sudah harus memberikan pidato penutupan sidang paripurna penutupan DPR RI, jadi harus pulang. Kalau masih muter-muter nggak keburu nutup karena acaranya paginya pun masih harus mimpin rapat. Pagi-pagi besok mimpin rapat terus paripurna. Jadi sore harus pulang, nggak bisa banyak muter. Setelah ini saya akan meresmikan embung irigasi di mana itu ya, dekat airport. Sumingkir. Nah, di Sumingkir saya aja udah nggak tahu acaranya apa karena banyak sekali dan namanya sudah ganti-ganti. Nah, kalau ditanya, Mbak kok mau sih muter-muter, nggak capek? Ya capek. Ini aja udah ke pontal-pontal yang laki-laki semua masih muda-muda nih. Aduh Mbak, capek banget ya Mbak. Itu katanya kalau sampai mobil semuanya udah kelenger, tidur atau enggak ngoceh-ngoceh nanti kelenger lagi. Ya kan, ini pada ketawa-ketawa. Muter, makan, kalau nggak makan pokoknya sambil ngoceh, makan, kelenger, tidur. Saya udah perhatiin pasti nih tidur. Sementara saya masih di jalanan, udah ada ketemu rakyat di hampir sepanjang perjalanan. Alhamdulillah sudah ya, babuan. Ada juga yang itu Ibu Mega, bukan anaknya Ibu Mega. Nah, saya tanya sama anak saya, Mama mirip ya sama
sama Ibu Mega gitu. Tawa aja anak saya. Ya mungkin kata anak saya gitu. Jadi anak saya ini juga tadi udah dikenalin sama Mas Pacul, 3 hari ini betul-betul ikut-ikut, dan ya itu untuk bisa belajar merasakan nafas rakyat. Saya bilang ini nanti zamannya kamu itu zaman digital. Mungkin bertemu rakyat itu udah nggak seperti ini lagi pakai Zoom layar lebar mungkin. Kayak kemarin kita 2 tahun pandemi Covid kan Zoom. Tapi kita nggak bisa dapet jiwanya. Kita nggak bisa dapet badannya. Kita nggak bisa merasakan bagaimana nafasnya rakyat. Bahkan bagaimana kita kemudian memandang perbedaan setiap kabupaten. Di sini sawah, di sini berambang, di sini laut. Waktu saya ke Cirebon itu kan nelayan tuh yang banyak laut panasnya aja terasanya panasnya laut. Nanti di kemarin di Tegal, Brebes, petani bawang, kemudian petani tebu, itu rasanya aja beda. Kemudian ketemu lagi pengrajin tempe, pengrajin kerupuk, pengrajin mie, itu rasanya beda. Mas Aryo Bimo sampai, wah saya ada yang peluk, ada yang narik-narik, nyakar, mukul tangan. Lu bayangin kalau nggak ngelihat saya ada di lapangan seperti itu pasti nggak nyangka. Mana mau nggak Puan tuh putih kayak begitu kok mau kena panas-panas. Ini kalau saya ajak panas, mbak panas-panas nggak apa-apa. Waktu saya ketemu petani bawang aja saya panasnya pol. Yang lain pakai topi, saya enggak. Nah, kenapa harus kayak gitu? Ya itulah untuk merasakan nafas dan denyut getaran rakyat Indonesia. Dulu awalnya saya waktu masih seumuran anak saya, kalau diajak panas-panas gini kan nanya terus sama ibu saya, dan saya nggak, dulu pun Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik itu nggak pernah bilang, Mbak Puan nanti kamu harus masuk politik, wajib ya sebagai cucu Bung Karno wajib politik, nggak ada. Tapi udah mau masuk politik belum Puan? Enggak. Saya selalu tidak. Kenapa? Nggak mau. Kenapa? Saya tahu capek. Saya lihat ibu bapak saya itu capek. Sama nih dulu kayak begini, muter. Dan saya bilang saya nggak mau. Nah, terus kemudian saya tanya, apa sih rasanya jadi politikus? Apa sih? Seperti apa sih punya membangun partai? Dari dulu kan PDI ke PDI Perjuangan. Ini bapak saya yang jawab. Kamu tidak akan pernah tahu lapangan kalau kamu tidak pernah terjun ke lapangan. Kalau ibu saya bilang, kamu hanya tahu apa yang dibutuhkan rakyat kalau kamu tuh selalu bersama dengan rakyat. Ya betul, ini dia. Makanya kalau dibilang capek-capek, ya cuman kok dilalahnya kok saya seneng. Itu, ini udah kayak ketagihan. Kalau nggak ketemu rakyat tuh kayak ada yang kurang. Jadi kalau ini teman-teman itu sama staf saya itu kalau udah mulai 2 minggu tuh saya nggak ke lapangan, apalagi sih acaranya, bisa kemana lagi, itu dulu kan 2 tahun Covid itu saya nggak bisa kemana-mana karena saya merasa bahwa kita harus menjaga kesehatan. Kalau kemudian kita sakit nggak bisa menjaga diri kita sendiri, kita nggak bisa kerja. Jadi Mbak pergi, nggak mau. Mbak ini nanti, karena kan dulu kita belum tahu Covid itu kayak apa kan, belum tahu obatnya seperti apa, ketularannya kayak gimana, kalau kemudian sakit harus apa nggak tahu. Jadi saya nggak zoom aja, nggak usah. Terus Mbak udah lama banget nggak pergi-pergi, Mas Pacul nih, Mbak apa Mbak ketemu, iya tapi dibatasin, orangnya nggak mau banyak-banyak, sedikit aja. Karena apa? Kalau sakit terus piye? Kan nggak tahu sakit Covid itu kayak gimana. Apalagi waktu itu banyak sekali yang kena musibah setelah kena Covid meninggal, almarhum karena nggak tahu obatnya atau almarhumah. Jadi saya bilang nggak usah Mas, jangan, saya nggak mau. Nanti dulu tunggu reda dulu sampai kita tahu obatnya apa, kita tahu bagaimana pencegahannya dan lain-lain sebagainya. Ya udah, sekarang mulai muter. Dan kenapa saya kemudian mau? Dan kenapa kemudian saya tetap harus selalu ketemu PDI Perjuangan, Sebenarnya saya ketemu PDI Perjuangan itu dari kecil. Cuman bapak saya sama ibu saya bilang,
Kalau kamu belum bisa merasakan denyut nadi PDI Perjuangan, kamu bukan orang PDI Perjuangan. Jadi turun terus ke bawah. Ini jadi kemarin dipeluk, ditarik, dicakar, wah macam-macam sama rakyat, bukan PDI Perjuangan. Mas Aryo Bimo aja komennya gini, wah mbak, gitu. Ini kalau bukan orang PDI Perjuangan tulen pasti nggak paham bahwa harus seperti ini kalau ketemu rakyat. Ya iya. Daerahnya kumuh, tempatnya kumuh, beneran. Dan gak ada yang nyangka lah bahwa saya ini mau blusukan kayak begitu. Karena kan kalau di TV atau di Jakarta kelihatannya halus banget, rapi, cantik, putih gitu kan. Walah pada wes kena matahari ampun, debunya juga ampun. Ya cuman ya itu alhamdulillah lah, Allah memberikan kelebihan. Biarpun kena matahari berhari-hari dan debu berhari-hari juga nggak bisa kayak tadi Mas Pacu bilang jadi hitam, paling merah sedikit kulitnya habis itu putih lagi. Ya itu gua tiba-tiba ketemu Mbak Puan sekarang putih karena panas tuh, saat bulan muda tiba-tiba kayak Mas Pacul. Wah kacau ya enggak? Iya. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, saya selalu mengikuti Cilacap dari waktu ke waktu. Saya selalu datang ke Cilacap sebagai DPP partai, sebagai Menko, ikut dengan Pak Jokowi waktu jadi Menko, kampanye juga ikut, semua acara-acara sudah berkali-kali lah saya datang ke Cilacap ini. Dan selalu yang menjadi masalah itu adalah yaitu kalau nggak solid, selalu konflik, bukan konflik lagi, konflik. Karena konfliknya itu udah bundet, selalu itu lagi. Nanti ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang gantiin, berantem sama yang lama, sama yang baru, ya atau enggak? Ya kan? Nah, sampai kalau mau disebutin namanya aja saya hafal, yang bikin masalah tuh si A, si B. Nanti muncul si A, si B yang jadi seolah-olah bisa kayak itu mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya atau enggak? Seolah-olah dia yang paling berjasa, seolah-olah dia yang harus dipilih, seolah-olah dia yang punya konstituen, seolah-olah dia yang punya rakyat, seolah-olah dia yang bisa ngatur PDI Perjuangan Cilacap, ya atau enggak? Nah, kita ini alhamdulillah sudah menang 2 kali berturut-turut, 2 periode. Walaupun sebelumnya 2 periode juga kita kalah di luar pemerintahan. Mana enak, menang atau kalah? Enak mana, menang atau kalah? Nah, menang kan? Mau nggak menang lagi tahun 2024? Siap nggak menang lagi tahun 2024? Mau nggak solid? Solid, bisa solid? Nah, itu kuncinya untuk meraih kemenangan adalah solid. Makanya kemudian dibentuk Komandante Stelsel. Apa maksudnya? Untuk bikin kita itu solid, untuk bikin kita itu merasa sebagai satu keluarga besar PDI Perjuangan. Untuk apa? Untuk kita bisa bergotong royong, serempak bergerak untuk menuju kemenangan. Mau nggak? Siap? Nah, gini. Saya ini kemarin saya bilang sama Mas Pacul, setiap saya datang ke DPC, saya mau orangnya semangat. Lah Mbak, semua daerah wilayah itu berbeda-beda Mbak semangatnya. Ada yang bisa ditunjukkan, ada yang nggak ditunjukkan, ada yang menunjukkannya itu terbuka, ada yang tidak menunjukkan secara terbuka, ada yang tertutup. Tapi hatinya itu atau perbuatan dan kerja-kerjanya itu loyal Mbak. Enggak, saya langsung bilang gitu. Enggak, saya ini orang PDI Perjuangan Mas. Dari kecil saya udah lihat orang PDI Perjuangan. Saya tahu getaran orang PDI Perjuangan kalau dia lagi semangat atau tidak semangat. Apalagi ketemu komandannya, ketemu pemimpinnya. Sorot matanya aja saya bisa baca apakah dia itu betul-betul dari hati atau tidak. Karenanya saya melihat Cilacap semangat, punya semangat. Hanya semangatnya ini harus turun ke bawah. Nggak bisa hanya di ruangan ini aja. Sekarang sudah
2 tahun selesai lah COVID ini, insya Allah COVID-nya jangan sampai naik, tapi tetap jaga protokol kesehatan, tetap jangan kemudian sakit. Karena apa? Ya itu lagi, kalau sakit itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang penting itu sehat jasmani dan rohani, harus bisa seimbang. Menjaga kesehatan, kalau capek istirahat dulu. Saya juga, kalau saya udah terus-terusan ya, maka tadi saya minta harusnya kan di agenda nggak ada ketua DPD bicara. Saya, Mas ngomong dulu, karena apa? Sudah mulai batuk-batuk, jadi tarik napas dulu tadi di situ. Makanya Mas Pacul ngomong dulu sebentar. Ya, nah saya juga begitu. Nanti kalau sudah seperti ini maraton, biasanya saya istirahat dulu. Ya itu quality time sama keluarga, quality time sama anak saya nih. Anak saya itu sekolahnya di London, jadi kalau dia lagi pulang saya sempetin waktu ketemu sama anak-anak. Gaya ya sekarang PDI Perjuangan anak-anaknya udah sekolah ke luar negeri semua. Bukan buat gaya-gaya, tapi untuk yaitu ya siapa tahu nantinya ada anak-anak atau cucu-cucunya Bung Karno ini yang kemudian tertarik ke politik, bisa bikin PDI Perjuangan itu lebih baik daripada sekarang. Kan Bung Karno, siapa yang menyangka kemudian kan anaknya Bung Karno banyak kan? Siapa yang menyangka? Saya aja nggak menyangka, karena dulu itu Ibu Mega itu, ibu saya itu ibu rumah tangga, betul. Jadi kalau dia ibu rumah tangga bisanya apa sih? Nggak bisa apa-apa. Saya waktu kecil itu ibu tuh masih masakin saya. Setiap saya mau tidur itu dibacakan cerita, terus nungguin di rumah sampai tiba-tiba masuk ke PDI kan. Di situ tuh mulai tuh pergi ya kayak begini, muter-muter segala macem gitu kan, maksudnya bertemu dengan rakyat. Saya juga nggak nyangka, maksudnya saya nggak pernah berpikiran bahwa suatu saat, karena dulu itu sebelum masuk PDI, sebelum berpolitik, ya kan tahu pasca Orde Baru, pasca Orde Bung Karno kemudian ke Orde Baru kan, keluarga Bung Karno itu seperti nggak boleh bergerak kan. Jadi ya keluarga saya, paling tidak keluarga saya lah, keluarga Ibu Mega itu ya seperti manusia kebanyakan, normal aja gitu. Bahkan saya tuh waktu SD, kan saya 3 saudara, kalau pergi sekolah bertiga, tapi kalau kemudian tiba-tiba ternyata saya pulangnya lebih cepat, nggak tahu karena apa, saya telepon ibu, mah mau pulang mah, mobilnya belum ada Puan, karena masih apa kebutuhan, tahu mungkin nggak percaya, waktu saya SD itu udah biasa banget berduaan sama Ibu Mega pulang pergi itu naik bajai, tahu nggak bajai? Nah, bayangkan bekas keluarga presiden menjadi orang biasa waktu zaman tahun berapa tuh ya, saya SD tuh ya, 80-an kali gitu ya, 70-an 80-an orang masih SD kecil. Saya ingat banget pulang pergi sekolah itu naik bajai sama Ibu Mega. Ya saya anak kecil ya nggak tahu lah, tapi bayangin ibu saya yang bekas anak presiden harus naik bajai, tapi dia santai aja tuh, ibu saya santai aja naik bajai, saya santai aja sampai akhirnya saya udah gede, kemudian sudah tahu itu bajai, jadi saya langsung, mah kok kita naik bajai sih mah, orang-orang pada naik mobil, kenapa kita naik bajai? Ibu saya, ya nggak apa-apa, emang waktu itu adanya bajai, kita naik bajai aja. Ya itulah keluarga Soekarno. Nggak ada yang nyangka bahwa setelah Bung Karno akan ada generasi selanjutnya dari tahun 65 ke tahun 1998, Megawati Soekarno Putri yang jadi presiden kelima. Setelah tahun 2004, nggak ada yang nyangka juga bahwa kemudian tahun 2014 saya bisa jadi Menko paling muda perempuan pertama, umur 40 tahun. Kayaknya itu mungkin waktu itu berpikir bahwa ya udah yang terakhir generasi kedua aja, selesai di generasi terakhir Soekarno itu selesai di generasi kedua Ibu Mega. Nggak taunya 2019 alhamdulillah saya naik pangkat dari Menko bisa jadi ketua DPR. Ketua DPR ke-23, yang 22-nya itu, yang 22 orang itu semuanya laki-laki dan berumur di atas 55. Saya jadi ketua DPR umur 45. Nah, apa saya sampaikan seperti ini? Saya udah generasi ketiga. Ya tentu saja saya berharap jangan sampai selesainya hanya di sini saja. Saya berharap akan ada
Putra Soekarno generasi keempat yang meneruskan perjuangan dan cita-cita Bung Karno, ya sampai nanti ujungnya itu adalah apa? Apa sih sebenarnya, bagaimana sih caranya menyelesaikan atau kemudian membuat cita-cita Bung Karno itu selesai? Ya kalau PDI Perjuangan insya Allah itu punya presiden lagi tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Setuju nggak? Setuju nggak? Siap berjuang? Siap? Nah, gini. Jadi tuh rasanya tuh saya nggak sendirian. Muter-muter sampai capek banget tuh kayaknya nggak sendirian. Setiap mau ketemu keluarga besar PDI Perjuangan, pindah ke sini tuh kayaknya ada temennya. Nah ini, yaitu pemimpin tanpa rakyat bukan siapa-siapa. Pemimpin tanpa keluarganya. Kalau saya tuh merasa PDI Perjuangan itu keluarga besar PDI Perjuangan. Makanya kan Ibu kalau pidato itu si ini, kalau itu udah dari dulu saat saya susah tuh ada. Jadi kalau dia macam-macam ya udah itu biar saya yang urus. Kenapa dia sekarang jadi nakal, gitu kan? Ya itu karena ada bonding. Ya mungkin saya nggak kenal semuanya sama Bapak Ibu semua ini, sama Bapak Ibu teman-teman PDI Perjuangan ini. Tapi kan kita sama-sama pakai baju merah atau kita sama-sama pakai baju hitam. Jadi jauh di mata tuh akan selalu dekat di hati karena kita merasa keluarga besar PDI Perjuangan. Nah, kalau sudah seperti itu, harusnya tidak ada lagi orang yang bisa memecah belah kita sebagai keluarga. Diiming-iming, kalau nanti nggak sama kita, kalau kamu nggak dapat rekomendasi, pindah aja ke kita. Udah lawan aja PDI Perjuangan. Nah kalau kamu nggak masuk jadi caleg, nanti nyalek aja di tempat kita, lawan aja tuh caleg-caleg teman-teman kamu di PDI Perjuangan. Itu yang bikin pecah belah. Padahal harusnya kita itu bisa ngukur baju. Ukuran kita tuh apa sih? Kenapa ya saya kok nyalek-nyalek terus itu gak bisa jadi-jadi? Mungkin kurang kerja, mungkin kurang turun ke bawah, mungkin kurang modal, mungkin memang gak disenengin oleh rakyat, mungkin rakyat lebih senengnya. Enggak mbak, itu karena temen saya itu loh mbak, yang harusnya suaranya buat saya itu jadi kemudian diambil suaranya sama dia. Dia itu mbak yang ngejelek-jelekin saya di lapangan. Lah kenapa bisa dijelek-jelekin? Pasti kan ada masalahnya. Harusnya itu kan yang dicari masalahnya. Bilang ke pimpinan, maksudnya ke pimpinan DPC struktur, kenapa begini? Ya enggak mbak, seorang strukturnya juga belainnya, dia nggak belain saya. Itu biasa saya dengar di PDI Perjuangan. Tapi mbok mawas diri, karena semua ikhtiar, semua perjuangan kita selama bertahun-tahun. Ya seperti juga tadi yang saya sampaikan, saya nggak nyangka Ibu Mega itu bisa jadi presiden kelima. Karena dari kecil saya lihat beliau tuh masak, ceritain saya buku cerita kayak ibu-ibu normal, tiba-tiba bisa pidato orasi, tiba-tiba bisa apa namanya ngumpulin masa pidato di semua orang sampai puluhan ribu, sampai semua orang kemudian milih jadi PDI Perjuangan. Karena apa? Kembali lagi kita itu ikhtiar kita itu semuanya itu udah ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ada di sini. Jadi ya wes tetap berjuang, namun yang ngukur bajunya. Toh masih ada kesempatan. Kalau nggak DPR RI mungkin bisa jadi kepala daerah, ya atau enggak? Nah kalau nggak DPR RI, DPRD tingkat 1, kalau nggak tingkat 1 tingkat 2, kan gitu. Jadi jangan harus saya paling. Ya tapi kak, ini masih ada waktu 1,5 tahun. Ingat, tahun ini verifikasi partai politik, tahun depan September 2023 sudah akan ada penetapan calon-calon DPR RI, DPRD dan DPRD tingkat 2 plus calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, artinya apa? Apa yang menjadi ikhtiar-ikhtiar kita itu mulai harus dilakukan dari sekarang. Turun, tempur. 3 pilar itu harus solid untuk bergerak, dan kemudian jangan yaitu nggak solid, harus solid dan bergotong royong bersama-sama. Kita bisa kuat karena kita bersatu. Kita nggak kuat kalau kita pecah. Ini udah terjadi di Cilacap. Yang lalu-lalu itu masalahnya cuma itu terus mendekati pilkada. Nah satu lagi kalau bicara pilkada, pilpresnya itu dan pilegnya itu tanggal 14 Februari tahun 2024.
Jadi kalau kemudian kita nanti pilkada 2024 bulan November, kalau kita menang pileg dan pilpres, insya Allah pasti pilkadanya kita menang kalau kita tetap kompak. Mau atau enggak? Siap? Siap? Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, solid, siap berjuang memenangkan PDI Perjuangan 2024. Siap? Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah acara silaturahmi dan konsolidasi partai Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu 6 Juli 2022 bersama Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Meta. Yes. Oke, saya besok nyanyi. Ya Pak Bambang, dengan kehadirannya Bu Puan di Cilacap seperti apa nih Pak Bambang? Membantu semangat bersama. Oke. Mbak Puan dalam mengimplementasikan mendengar suara rakyat. Oke, terima kasih Pak Bambang.